Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita sebelum kita masuk ke ibadah. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendekatkan hati kita lebih kepada Tuhan. Saat pagi hari ini, kebetulan di luar juga lagi hujan ya. Satu pilihan yang cukup berat mungkin buat kita untuk menarik diri ke gereja atau lebih menarik selimut kita ya. Tapi saya sungguh bersyukur kita ada di tempat ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini. Saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat pagi hari, saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Mari naikkan ucapan syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku
sembah Dia Bapak Ibu. Kita masuk dalam hadirat-Nya lebih dalam lagi. Kita persiapkan hati dan pikiran kita, tubuh jiwa roh kita untuk menyembah Dia. Fokus hanya kepada Tuhan. kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Pimpin jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan. Engkau yang menghentar kami
hingga tiba di tempat ini dan kami siap untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami mau persembahkan hati kami, tubuh, jiwa, pikiran kami, seluruhnya Tuhan hanya untuk Engkau. Kami siap untuk beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah raya yang pertama ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom. Shalom. Waduh, ini masih sedikit Bapak Ibu karena hujan mungkin masih lemes ya, masih kedinginan. Shalom. Haleluya. Pagi hari ini kita sungguh satu anugerah Tuhan yang luar biasa, kita boleh mendapat berkatnya nanti ya Bapak Ibu. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hendra Buana dari Gereja Allah Baik Jemaat Immanuel dari Jakarta. Pada Bapak Hendra mungkin bisa menghadap ke jemaat, memberi salam. Kasih aplaus Bapak Ibu untuk Bapak Hendra. Shalom Pak Hendra dan Ibu, Tuhan memberkati. Selamat datang di Gereja Isa Al-Masih Kudus. Kita kasih tos ya, atau mungkin salam pada kanan kiri. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Kasih senyum yang terbaik ya Bapak Ibu. Senang rasanya kalau kita bisa ketemu lalu orang bilang, Tuhan Yesus mengasihimu, aku mengasihimu ya. Hari ini kita masuk di hari yang ke-15. Tapi percaya, kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Ya, Dia Bapa yang setia. Tinggal kita mau datang lebih dekat lagi kepada Dia atau enggak. Kasih Tuhan tak pernah pergi dari kita. Mari kita dekatkan diri kita, tinggal lebih dekat lagi kepada Dia. Kita naikkan pujian ini, hanya dekat Allahku, aku akan merasa tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Amin. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku
katakan hanya dekat dengan Engkau Tuhan, aku merasa tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku, Dia menyertai jalan hidup kita sepanjang hidup kita. Haleluya Yesus, terima kasih. Hanya dekat padamu ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan buat kita. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari jemaat katakan dengan lebih sungguh-sungguh, ku ingin selalu. Katakan dari dalam hatimu, aku ingin lebih dekat dengan Engkau Tuhan, karena di dalam-Mu Tuhan ada penyertaan, ada kekuatan yang baru Tuhan. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu.
menjadi kekasih-Mu Tuhan. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang sangat-sangat baik. Kau Bapa yang sangat-sangat setia Tuhan. Kau sumber kekuatan kami. Kau segalanya bagi kami Bapa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Urapi kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya di saat kami beribadah Tuhan, Engkau hadir di tengah kami. Dan kami mengalami satu perubahan Tuhan. Satu kemenangan boleh kami bawa pulang bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Haleluya, semua jemaat katakan amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Hanya Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batuku, batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Naikkan syukurmu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Musik biasa dan terus, Bapak Ibu. Sebentar. Ini sering menjadi kebiasaan mungkin ya. Saya kalau melayani dalam ibadah pertama dan ibadah kedua itu rasanya beda. Lebih semangat yang ibadah dua ya. Ini saya katakan karena katanya karena yang ibadah pertama itu banyak orang-orang yang lebih tua daripada yang dewasa, yang ibadah dua. Tapi hari ini saya mau buktikan bahwa kata-kata itu enggak benar ya. Walaupun kita sudah berusia mungkin lanjut, tapi saya percaya semangat kita dalam Tuhan lebih jos, tidak kalah di ibadah dua ya Bapak Ibu ya. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mau lebih semangat lagi ya, kita naikkan pujian ini buat Tuhan. Ayo musik. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Saya ajak Bapak Ibu untuk tepuk tangan dengan semangat. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada Dia, hanya pada Yesus hatiku percaya. Amin. Kaulah
namanya kuasanya tidak pernah berubah. Kita naikkan pujian ini, Allah sanggup. Bapak Ibu ya, kita berkatakan dengan iman. Di dalam hati semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan dengan iman, Allah sanggup Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. apa yang tak Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. katakan Allah sanggup Melakukan segala perkara, amin dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. katakan Allah sanggup Allah sanggup melakukan segala amin Dia Allah yang sanggup melakukan segala dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. haleluya haleluya beri kemuliaan buat Tuhan Dia Allah yang sanggup. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bapak Ibu percaya Dia Allah yang sanggup mengatasi segala hal dalam hidupmu. Saya ingin kesaksian sedikit saja. Waktu anak saya yang pertama mau kuliah, Bapak Ibu, saya dan suami mengalami satu ketakutan karena biaya yang sudah kami persiapkan ternyata meleset, ya karena satu dan lain hal. Dan kami belajar untuk mengampuni, belajar untuk menerima. Dan kami percaya Tuhan pasti tolong. Dan sungguh Bapak Ibu, janji Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kehidupan keluarga kami, itu terbukti. Dan saat ini anak saya bisa ada di semester 6
Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlepas dari segala beasiswa atau apapun yang dia bisa peroleh. Tapi saya percaya semua karena mujizat Tuhan dalam hidup saya, khususnya anak saya. Dan saya percaya apa yang saya alami, mujizat-mujizat ini pasti berlaku untuk Bapak, Ibu, dan saudara semua. Amin. Tahun 2023 diprediksi orang jadi tahun yang sulit, tahun yang gelap, tahun yang jelek, bahkan tahun yang buruk. Tapi percayalah, rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik untuk kita. Dia pembuat mujizat yang sejati. Amin. Haleluya. Kita akan naikkan pujian ini. Di dalam kelemahanku Tuhan, kuasa-Mu semakin nyata. Kata demi kata dalam pujian ini, dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan semakin sempurna, semakin hebat tantangan kita, semakin besar kuasanya. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Di dalam kelemahanku, renungkan pujian ini Bapak Ibu. Hebatnya tantanganku, hebatnya tantanganku, tapi lebih hebat Engkau Tuhan. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang, Dia yang pegang hidupmu, Dia yang buka jalan bagimu. Kau membuat mujizat sejati. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dan kita bersekutu pada Dia. Katakan hanya dengan Tuhan, pusatkan hati dan pikiranmu hanya kepada Dia. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhan Yesus. Ku berserah, kami berserah Tuhan. Hanya itu yang bisa kami lakukan Tuhan. Kami berserah kepada Engkau Tuhan. Pegang tanganku Tuhan, Engkau yang membelah laut, Engkau yang meneduhkan badai dalam kehidupan kami Tuhan. kuasa
Bapa di surga, kami mengucap syukur kami boleh datang berkumpul di rumah-Mu untuk memuji, memuliakan nama-Mu Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang bertakhta di atas puji-pujian. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu membawa kesembuhan bagi kami, pemulihan, pelepasan, sukacita, damai sejahtera. Hadirat-Mu membawa berkat bagi setiap kami. Sebentar kami akan menerima berkat-Mu yang bernilai kekal, yaitu firman Tuhan. Karena langit bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menjamah setiap hati kami bagaikan tanah yang subur, sehingga setiap benih firman jatuh di hati kami, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah banyak. Segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang berusaha mencuri firman Tuhan, mengalihkan konsentrasi kami tolak usir di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami minta kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu terjadi di tempat ini seperti di sorga. Tutup bungkus kami semua dengan darah yang kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Pujian, silakan duduk. Ya, pujian luar biasa ya. Terima kasih untuk tim pemuji yang luar biasa ya, mengajak kita bersama-sama memuji Tuhan ya. Allah kita bertakhta di atas puji-pujian ya. Hadirat-Mu membawa kesembuhan, pemulihan, pelepasan, sukacita, damai sejahtera ya. Tadi sudah diperkenalkan ya. Tapi satu yang belum diperkenalkan, yaitu saya ini temannya Pak Pujuan ya. Pak Pujuan ini teman SMA dulu di Malang tahun 74 ya. Puji Tuhan masih bisa sering kontak ya, bahkan boleh mengundang ya bersama dengan hamba Tuhan dan majelis ya, mengundang saya boleh bersama-sama untuk belajar firman Tuhan hari ini ya. Puji Tuhan. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius ya 25 pasal 6 ayat 25 sampai 34. Saya kurang gitu lihat, saya mesti buka. Kita akan membaca dari Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan 34. Kita akan membaca secara bergantian ya. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-6. Matius pasal 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?
Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Namun aku berkata kepadamu, ayat 30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu jangan khawatir, Bapa memelihara. Katakan bersama saya, jangan khawatir, Bapa memelihara. Ya, kita lihat poin yang pertama dikatakan jangan khawatir. Ya. Semua orang pernah merasa khawatir, ya, termasuk saya juga bisa merasakan khawatir. Ya, nah, manusia khawatir dengan apa? Tentang makanan, ya, tentang minum, tentang pakai, ya, khawatir keamanan, khawatir kesehatan, ya, khawatir masa depan, ya. Bahkan dikatakan khawatir di tahun 2023 bagaimana, ya, seperti tadi apa yang dikatakan oleh WL, ya, tahun 2023, ya, kita dengar banyak yang mengatakan tahun 2023 sulit, bahkan dari tahun lalu sudah diprediksi katanya tahun 2023 sulit, ya. Kita lihat perang di Ukraina belum kunjung selesai, ya. Krisis demi krisis menimbulkan krisis ekonomi, ya, krisis politik dan sebagainya, ya. Jadi krisis pangan, nah, dan berbagai macam. Jadi orang khawatir apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi dengan kehidupan, makan apa, pakai apa, ya. Nah, tadi dikatakan khawatir tentang anak, ya, anak bertambah besar, mau kuliah, nah, biaya kuliah yang tinggi, bahkan, wah, anak yang sudah besar, sudah bekerja, wah, masih belum punya jodoh, wah, seperti anak saya juga, ya. Udah umur hampir 40, belum dapat jodoh juga. Tapi bagaimana akhir Tuhan, ya, menolong apa yang kita khawatirkan, ya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Janganlah khawatir, ya. Kasih tahu orang sebelah, janganlah khawatir, janganlah khawatir. Ini adalah suatu perintah. Kalau kita lihat dari tensis, ya, imperatif, present imperatif dalam bahasa aslinya itu perintah. Janganlah khawatir.
terus menerus, tidak usah khawatir. Ya. Lalu kita lihat poin yang kedua, mengapa tidak usah khawatir? Ya, karena Bapa memelihara. Ya, alasan kita kenapa tidak khawatir, karena Bapa memelihara. Bapa di sorga memelihara. Ya, ini adalah perkataan Yesus. Dia tahu setiap kita bisa merasa khawatir. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, ya, jangan khawatir. Bapa melihara. Lihat di ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung? Tuh, ya, kita lihat burung-burung. Burung-burung tidak pernah mengumpulkan dalam gudang. Ya, mereka tidak menanam, tidak menuai. Tapi Tuhan pelihara. Ya. Di rumah saya, halaman saya kan ada tanam buah-buahan, ada buah pohon ara. Ya. Ketika saya lagi persiapkan firman Tuhan ini, saya lihat, wah, burung-burung enak saja ya makan buah ara yang saya tanam. Ya, saya belum sempat makan, dia udah makan duluan. Ya, istri saya suka bungkus-bungkus supaya nggak dimakan burung. Nah, yang pendek-pendek bisa dibungkus. Tapi yang di atas, burung yang makan. Dari sini saya lihat, wah, luar biasa. Tuhan pelihara. Ya, burung di langit Tuhan pelihara. Apalagi kamu manusia. Tuhan tahu segala kebutuhanmu. Bahkan sebelum kamu ngomong, Tuhan sudah tahu. Ya, Tuhan Bapak kita tahu segala kebutuhan kita. Amin. Nah, baik, kita lihat lagi, dikatakan, lihat, ya, bunga di ladang yang tidak tumbuh, ya, tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ya, bunga tidak pernah memintal, tidak pernah menenun, tapi dikatakan Tuhan mendandani demikian indah. Apalagi kita manusia, Tuhan pelihara, Tuhan mendandani. Bahkan Raja Salomo saja dikatakan tidak berpakaian seindah salah satu dari burung itu. Ya. Kita tahu Raja Salomo adalah raja yang paling hebat. Ya. Sebelum dia, sesudah dia, tidak ada raja yang lebih hebat daripada Salomo. Namun dikatakan, ya, Raja Salomo ada kalah dengan bunga-bunga di padang. Ya, Tuhan dandani sedemikian indah. Kita ini anak-anak Tuhan. Tuhan mencukupi segala kebutuhan. Ya, Tuhan yang memelihara. Maka Tuhan Yesus mengatakan, jangan khawatir akan makan apa, pakai apa. Jangan khawatir akan hari depan. Jangan khawatir. Tuhan pelihara kita. Berjalan di dalam rancangannya, yaitu rancangan damai sejahtera menuju hari depan yang penuh harapan terjadi dalam nama Yesus. Amin. Nah, baik, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu bagaimana supaya kita bisa mengalami pemeliharaan Tuhan, tidak khawatir, bisa mengalami bagaimana Tuhan mencurahkan berkat bagi setiap kita. Poinnya di ayat yang ketiga dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, jadi ada yang didahulukan, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang kita butuhkan,
makan, minum, pakaian, keamanan, ya, hari depan semua Tuhan tambah-tambahkan buat kita. Jadi di sini harus prioritas cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari di mana? Ayo, cari di mana? Kerajaan Allah ada di mana? Ya? Tuhan Yesus mengatakan, kerajaan Allah, kerajaan sorga, tidak ada tanda-tanda lahiriah. Tuh, artinya apa? Tidak bisa dilihat melalui mata jasmani kita. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kerajaan Allah ada di antara kamu. Ya. Berarti ada di tengah-tengah kita. Betul? Ya. Nah, kita belajar maksudnya apa sih kerajaan Allah di sini? Ya. Dari bahasa aslinya itu Basileia. Ya. Jadi kerajaan Allah itu berhubungan dengan Allah. Kerajaan sorga berhubungan dengan raja. Jadi seperti satu wilayah negara Indonesia. Itu ada wilayahnya. Dari Sabang sampai Merauke. Ya. Kemudian ada pemimpin tertinggi di sini. Ya, kita negara republik, pemimpin tertinggi yaitu presiden. Ya. Kemudian ada undang-undang. Nah, kalau di dalam kerajaan monarki ada kerajaan, ada raja, ya, wilayahnya seperti Raja Salomo, ada raja, kemudian ada wilayahnya, kemudian ada peraturan-peraturannya. Demikian juga dengan kerajaan Allah. Ya, wilayahnya di mana? Ya, tidak terbatas. Ya, meliputi jasmani, rohani. Ya. Rajanya siapa? Yaitu Yesus. Yesus itulah raja kerajaan Allah. Waktu Natal, ya, malaikat datang kepada Yusuf dan Maria bahwa Maria akan melahirkan seorang laki-laki, danlah engkau beri dia nama Yesus. Dialah yang menjadi raja. Dikatakan kerajaannya kekal sampai selama-lamanya. Jadi kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya kita harus mencari Yesus. Sang raja itu datang kepada Yesus. Ya, sujud menyembah dia, menyerahkan hidup kepada dia, dan mengizinkan dia bertakhta di atas hidup kita. Menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal hidup kita. Ya, mencari raja. Carilah dahulu kerajaan Allah, artinya apa? Kita percaya kepada Yesus. Menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Mengizinkan Yesus bertakhta di dalam hidup kita. Maka kita akan berpindah, ya, dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Berpindah dari maut masuk ke dalam hidup, masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Lalu mencari kebenarannya di sini. Ya. Apa artinya kebenarannya di sini? Ya, di sini dalam bahasa aslinya dipakai kata dikaiosune. Ya. Jadi di dalam Alkitab kita terjemahan kebenaran ada dari kata dikaiosune, atau juga dari satu dari kata aliteia. Ya, nanti kita lihat kedua kata ini sama-sama dipakai. Ya. Jadi di konteks ini dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kebenarannya di sini dipakai kata dikaiosune. Artinya apa? Mencari dibenarkan.
Kita ini orang berdosa. Dalam Yohanes 3:23. Sebab semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu Roma pasal 6:23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi di sini artinya apa? Kita harus mencari dibenarkan oleh Tuhan, dibenarkan oleh Yesus. Ya. Nah, ini ada bahasa Mandarinnya bagus ya. Bahasa Mandarin I. Kalau diterjemahkan dari Indonesia dikatakan dibenarkan karena iman, bahasa Mandarinnya ing sing chen i. Nah, ini kata i di sini ajaib. Ya, di atas itu domba. Nah, di bawah wo. Yang wo. Aku orang berdosa tidak layak menghampiri Tuhan yang Maha Kudus. Tapi melalui darah anak domba, melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka kita disucikan. Dosa kita diampuni. Kita dibenarkan menjadi orang benar. Dalam istilah teologianya itu justification. Dibenarkan. Sebetulnya kita orang berdosa yang harusnya menerima hukuman kekal. Tetapi melalui kita percaya kepada Yesus, melalui kita beriman kepada Yesus, kita dibenarkan, diketok palu. Wah, menjadi orang benar. Ya, kita akan lihat ayat berikutnya. Ya, di Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita ini orang berdosa, hidup berseteru dengan Allah. Ya, upah dosa ialah maut. Apa artinya maut? Maut artinya pertama yaitu putus hubungan dengan Tuhan. Jadi manusia ada tubuh, jiwa, roh. Ketika manusia jatuh dalam dosa, rohnya yang mati. Ya, waktu Tuhan berkata kepada Adam, ya, semua pohon di taman ini boleh kemakan dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan. Ketika kamu makan, kamu mati. Ya, datanglah setan iblis menggoda manusia. Dan iblis itu adalah pendusta, bapak segala dusta. Dia memutarbalikkan firman Tuhan, ya, menggoda manusia. Mengatakan apa? Kamu makan, kamu tidak mati. Loh, Allah mengatakan kamu makan, kamu mati. Tapi iblis mengatakan kamu makan, kamu tidak akan mati. Bahkan kamu akan sama seperti Allah. Nah, kemudian singkat cerita manusia makan. Hawa makan, kemudian berikan kepada Adam juga makan. Setelah makan, mati nggak Adam? Adam hidup sampai berapa tahun? Hah? Adam hidup sampai 930 tahun. Tapi yang di sini maksudnya mati artinya apa? Mati secara rohani. Rohnya mati. Sehingga putus hubungan dengan Tuhan. Tidak dapat lagi berkomunikasi dengan Tuhan. Karena kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Rohnya sudah mati, manusia putus hubungan Tuhan. Tidak bisa menyembah Tuhan lagi. Ya. Nah, kemudian Adam menurunkan keturunan. Yaitu kita ini keturunan Adam. Ya, kita dalam keadaan mati secara rohani, putus hubungan dengan Tuhan. Kita menjadi orang yang berdosa, orang yang tidak benar. Hubungan dengan Tuhan jadi putus atau hidup berseteru dengan Allah, atau hidup di bawah murka Allah.
Ya. Maka saya senang sekali ayat Roma 6:23, ya, dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Untung nggak titik loh, ada sambungannya. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita bersyukur, ya, Yesus sudah datang untuk menyelesaikan masalah hukuman dosa kita. Dia mati di kayu salib, ya, menyerahkan nyawanya, mencurahkan darahnya demi menebus kita menjadi anaknya. Jadi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, kita dibenarkan menjadi orang benar dan dikatakan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Wah, luar biasa ya. Hubungan kita yang rusak itu dipulihkan, connect kembali dengan Bapa di sorga. Ya. Lalu di ayat Yohanes 1:12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi orang yang percaya kepada Yesus menerima namanya, dilahir barukan menjadi anak-anak Allah. Amin. Luar biasa kan? Status kita diubahkan, ya, menjadi anak-anak Allah. Apa artinya anak Allah? Artinya ahli waris kerajaan surga. Ya. Surga punya siapa? Punya Bapak kita. Betul gak? Maka Yesus mengajarkan kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, dan seterusnya. Jadi sejak kita percaya Tuhan Yesus, lahir baru, kita menjadi anak Allah. Kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Maka kita berdoa kepada siapa? Kepada Bapa di surga. Wah, ini suatu hubungan yang luar biasa. Satu status yang luar biasa. Amin. Kasih tahu orang sebelah, kamu anak Allah. Ya, saya anak Allah. Kita semua anak Allah. Amin. Wah, ini luar biasa loh. Status sebagai anak, ahli waris kerajaan surga, bisa memanggil Allah yang maha kuasa sebagai Bapa. Ya, hubungan kita dengan Bapa begitu intim. Setiap saat kita boleh menghampiri Allah. Yang terakhir di Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya. Dia roh kita yang mati tadi. Karena kita keturunan Adam. Manusia yang berdosa. Rohnya mati. Ya. Tetapi melalui kita percaya kepada Yesus, kita dikaruniakan Roh Kudus. Roh Kudus bersama roh kita dibangkitkan. Lalu kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Luar biasa kan? Jadi kita mulai bisa berseru kepada Bapa di surga, ya, bisa berdoa kepada Bapa di surga. Ada segala kekhawatiran, ya, dikatakan serahkanlah khawatirmu kepadanya. Tidak usah khawatir, karena Bapa memelihara. Jadi bagaimana kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, supaya kita bisa mengalami pemeliharaan Tuhan. Kita tidak usah khawatir, yaitu melalui kita mencari Tuhan, mencari Yesus, mencari Allah dan firman-Nya. Yesus itulah kebenaran. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang yang sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku.
Jadi kita ini orang berdosa. Melalui percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa sampai kepada Bapa di surga. Hubungan kita dipulihkan. Ya, dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus tinggal dalam hati kita, bersama roh kita, memimpin kita di dalam doa. Dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan, kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Tapi Roh Kudus memimpin kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya nggak tahu Bapak Ibu sekarang sedang khawatir apa. Ya. Doa, Roh Kudus pimpin doa. Serahkan kepada Tuhan. Ya, tidak usah khawatir. Dengan segala kekhawatiran, serahkan kepada Tuhan. Dan percaya Bapa memelihara. Amin. Saya ingin menyaksikan sedikit tentang kehidupan saya. Ya, saya juga sering khawatir. Mengalami kekhawatiran. Ketika mengalami kekhawatiran, ya, datang kepada Tuhan. Menyerahkan segala kekhawatiran. Dan bagaimana dia membuka jalan. Nah, saya ingin menyaksikan tentang panggilan saya sebagai hamba Tuhan. Ya, saya cita-cita bukan menjadi hamba Tuhan. Ada yang mau tahu cita-cita saya? Mungkin banyak yang sama. Cita-cita saya tuh mau jadi orang kaya. Ya, jadi sekolah yang baik, kemudian kerja yang baik, kumpulkan uang, wah jadi orang kaya. Ya, puji Tuhan benar juga. Waktu kerja, ya, waktu tahun 77, wah kita kerja dapat gaji. Ya, jadi luar biasa waktu itu $1 Amerika hanya Rp415. Emas 1 gram 2.200, ya. Jadi dari gaji kita bisa beli emas, tabungan banyak gitu. Ya. Lalu beli rumah. Ya, kaya benar. Cita-cita ingin jadi orang kaya, benar kaya. Tapi suatu hari Tuhan berbicara. Ya. Semua ini ya di dalam 1 Petrus 1 ayat 24-25. Semua yang hidup seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga. Rumput kering, bunga gugur. Hanya firman Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Wah, hati saya tertegur. Ya, Tuhan mengatakan ini semua kekayaan, ya, deposito yang banyak, rekening yang banyak, rumah yang bagus, ya, semua itu seperti rumput. Kemuliaannya seperti bunga. Semua akan berlalu. Hanya firman Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Lalu saya berdoa, wah, saya sekarang udah berkeluarga ya. Waktu itu umur 35 tahun. Saya pikir, wah kalau saya belum berkeluarga, saya mau jadi hamba Tuhan. Mau sekolah teologi, memberitakan firman. Lalu Tuhan berbicara, sudah berkeluarga pun boleh melayani Tuhan. Boleh menjadi hamba Tuhan. Ya, lalu saya tanya, Tuhan kalau memang ini suara darimu, mau saya menjadi hamba Tuhan, Tuhan gerakkan istri saya, nih istri saya di sini. Ya, Tuhan gerakkan istri saya supaya dia setuju. Kalau dia setuju saya menjadi hamba Tuhan, artinya tinggalkan segala pekerjaan, masuk sekolah teologi. Tuhan gerakkan dia supaya setuju. Kalau enggak, berarti bukan panggilan Tuhan. Saya minta tanda begini, puji Tuhan, setelah saya tanya kepada istri setuju. Artinya apa? Kita harus tinggalkan semua, masuk ke sekolah teologi. Waktu itu rencana masuk ke Malang saat seminari Alkitab Asia Tenggara. Oke, kalau gitu kita rencanakan tahun depan baru masuk
Jadi waktu dapat panggilan itu tahun 1989. Ya, saya pikir wah tahun 90 dah, jadi persiapkan segala sesuatu. Ya, karena masih ada beli rumah yang cicilannya belum selesai. Jadi kita dulu gampang aja beli rumah, ya belasan juta udah dapat rumah, lalu kita investasi cicilan gitu. Kebetulan ada satu rumah yang kita beli masih setahun belum selesai. Saya pikir nanti setelah setahun selesai baru kita berangkat ke Malang. Tapi waktu doa Tuhan ingatkan, jangan ditunda-tunda. Tahun ini juga mesti jalan. Itu timbul lagi khawatir kan? Wah, khawatir. Bagaimana ini? Tahun ini juga harus jalan. Ya. Lalu saya berdoa lagi. Kekhawatiran serahkan kepada Tuhan. Tuhan, Bapak di sorga, ya, saya mau menerima panggilan-Mu menjadi hamba Tuhan. Rencana tahun depan baru daftar masuk ke saat. Tapi Tuhan mengatakan tahun ini juga bagaimana ini? Ya, saya merasa khawatir begitu. Bagaimana ini? Ya, rumah yang mau dijual, kemudian ada rumah yang belum selesai dicicil. Bagaimana? Saya serahkan kepada Tuhan. Ya, bagaimana ini terjadi? Tapi puji Tuhan, waktu itu saya lagi doa, saya mendengarkan satu lagu Mandarin ya. Lagu judulnya itu Yeti de Hua, bunga bakung. Dinyanyikan oleh tim puji-pujian dari Taiwan, Tian Ying Ge Chang Tuan. Wah, nyanyikan lagu ini, wah luar biasa. Jadi pagi itu Tuhan berbicara melalui lagu itu. Yeti de Hua, bunga di ladang. Lalu, puji Tuhan. Jadi lagu ini ternyata terambil dari Matius 6 ayat 25 sampai 34 seperti yang tadi kita bacakan. Jangan khawatir. Ya. Saya dengarkan lagu ini. Yeti di ho chuan chuan mei li di sang. Nanti kita akan bersama-sama belajar lagu ini ya. Kita sama-sama nyanyikan ya. Tim musik bisa? Ya, kita nyanyikan lagu ini Mandarin, kemudian Indonesianya itu di bawahnya ada abjadnya ya. Ye di di huang, chuan zuo mei li di yi sang. 天空的鸟儿从来不为生活忙，慈爱的天父天天都看顾，他更爱世上人，为他们预备永生的路。 一切需要，天父都已经知道。若心中烦恼，让他为你除掉。慈爱的天父，天天都看顾。他是全能的。 信靠他的人真是有福。Bunga bakung dengan warna yang indah, burung di langit tak pernah khawatirkan hidup. Tuhan yang rahmani selalu pelihara. Manusia berharga disediakan keselamatan. Tuhan tahu semua kebutuhanmu. Jikalau susah
biarlah Tuhan menghibur. Tuhan yang rahmani selalu pelihara, bersandar padanya hidupmu selalu bahagia. Bagus ya lagu ini ya, di YouTube ada, bisa buka ya Mandarinnya, Yeti Tehua. Wah, luar biasa ya. Dari firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan khawatir, Bapak memelihara. Bagaimana bisa mengalami semua? Yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, artinya kita mesti bersekutu dengan Bapa di surga. Hubungan kita dengan Bapa. Ya, ada segala kekhawatiran, saya tidak tahu apa yang Anda khawatirkan. Serahkan kepada Bapa di surga. Dia akan memelihara, dia akan mencukupi, bahkan dikatakan akan ditambahkan kepadamu. Segala keperluan akan ditambahkan kepadamu. Marikah tundukkan kepala. Kita renungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saat ini Bapa ada di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia mengatakan, janganlah khawatir. Serahkanlah hidupmu kepada Bapa yang memelihara hidupmu. Saat ini, mari saudara, nyatakan kepada Bapa di surga apa yang Anda khawatirkan. Mungkin masalah ekonomi, masalah keluarga, rumah tangga, masalah anak, ya. Seperti saya juga khawatirkan anak yang sudah berumur, belum mendapat jodoh. Tapi ketika kami serahkan semua kepada Tuhan, Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pada 7 Januari yang barusan, anak saya bertunangan, mendapat calon istri orang Cirebon, ya. Bahkan dapat seorang dokter, ya. Bersyukur, ya, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, ya. Mungkin saudara khawatir juga, sudah berumur, belum dapat jodoh, ya. Serahkan kepada Tuhan. Mungkin Anda khawatir anak-anak, bagaimana pendidikannya, bagaimana kehidupannya, ya. Tahun 2003 yang menurut kata orang, ya, penuh dengan tantangan. Terjadi krisis ekonomi, krisis pangan, krisis politik. Nah, kita nggak tahu masa depan bagaimana. Beda, kita serahkan segala khawatir kita kepadanya. Dia yang memelihara hidup kita. Tuhan yang menolong saya, Tuhan juga menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih. Bapak di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Sekali lagi boleh meneguhkan, mengingatkan kami tidak usah khawatir akan hidup kami. Biar kami serahkan segala kekhawatiran kami kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memelihara. Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktu-Mu Tuhan. Biar kami tetap hidup intim dengan Engkau. Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Mu Tuhan. Melalui doa dan firman, maka hidup kami pasti akan diberkati. Bahkan kami percaya Engkau sedang memimpin kami berjalan di dalam rancangan-Mu, yaitu rancangan damai sejahtera menuju hari depan yang penuh harapan terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan.
Ya, puji Tuhan kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hendra Buwana Sarjana Teologia dari Gereja Allah Baik Bekasi Jawa Barat yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan berkat untuk kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih Pak. Beberapa penekanan untuk warta jemaat. Yang pertama, diingatkan dan diinfokan serta diberitahukan kepada seluruh pengurus seksi. Pengurus seksi semuanya kecuali pengurus seksi PRBK pada tanggal 29 atau minggu terakhir akan diadakan pelantikan untuk semua pengurus seksi kecuali PRBK, karena PRBK sudah dilantik pengurusnya beberapa waktu yang lalu. Tapi seksi-seksi yang lain, baik seksi yang pengurusnya baru maupun yang diperpanjang periode kepengurusannya untuk periode yang akan datang, maka semuanya akan dilantik kembali pada hari Minggu tanggal 29 Januari dalam ibadah raya yang kedua. Nah, kiranya ini menjadi perhatian bagi seluruh pengurus seksi kecuali seksi PRBK. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis bisa mengikuti katekisasi baptisan. Untuk info lengkapnya bisa dilihat di dalam lembar warta jemaat. Lalu yang berikutnya, hari ini keluarga dari Bapak Suwito dalam rangka pernikahan anak beliau yang kedua, Saudara Albert di Semarang yang diadakan hari ini, jam 10 nanti akan diberkati. Beliau menyediakan konsumsi kepada kita semua. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara nanti seusai ibadah setelah pujian Bapa terima kasih, mohon untuk duduk kembali dan tidak pulang dulu. Nanti ada petugas yang akan membagikan konsumsi. Konsumsi ini sekali lagi dari keluarga Bapak Suwito dalam rangka ucapan syukur pernikahan putra mereka yang kedua Albert di Semarang yang diadakan hari ini jam 10 pagi. Itu untuk penekanan warta jemaat dan info yang lain. Lalu pagi hari ini kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami. Kalau ada bisa bangkit berdiri untuk kami kenal. Baik yang di bawah maupun yang di balkon ada. Nanti akan disambut oleh Bapak dan Ibu Majelis. Ya. Oke. Ada lagi? Ya, kami mengucapkan selamat datang dan selamat menikmati ibadah bersama dengan kami. Kiranya kehadiran Bapak dan Ibu bisa jadi berkat menikmati ibadah bersama kami pagi hari ini. Baik, yang berikutnya kita akan berdoa bagi saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu ini, atau dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 15. Kalau ada yang hadir dalam ibadah yang pertama ini juga bisa bangkit berdiri untuk kita doakan dan disambut oleh Bapak Ibu Majelis. Ada yang berhari ulang tahun dalam pekan lewat? Oh, ada. Tahun? Baik, mari kita satukan hati dan Bapak Ibu Saudara mendukung dalam doa. Kita bawa dalam doa untuk saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun dalam pekan ini. Sekaligus juga kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang dalam kelemahan tubuh. Mari kita berdoa. Kembali Bapa di sorga, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur, sembari membawa saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang dalam pekan lewat berhari ulang tahun. Tuhan, kami percaya setahun yang sudah mereka lewati bersama dengan Tuhan, ada begitu banyak kebaikan dan kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Setahun bersama dengan Tuhan untuk mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan yang Engkau sudah nyatakan bagi mereka.
Oleh sebab itu saudaraku yang berhari ulang tahun, di saat spesialmu dalam pekan ini, kiranya engkau menerima semua yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kiranya kasih karunia damai sejahtera, berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani tercurah dan melimpah di dalam kehidupanmu. Hiduplah dalam kasih karunia Tuhan, lakukanlah firman Tuhan, maka engkau akan menikmati perwujudan janji Tuhan di dalam kehidupanmu. Hadapilah hari besok bersama dengan Tuhan. Kiranya pengalaman bersama dengan Tuhan memberikan kekuatan dan memberikan sesuatu untuk menapaki hari depanmu. Engkau tidak sendirian, engkau bersama dengan Tuhan yang berjanji menyertai kehidupanmu untuk sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demikian pula pada pagi hari ini kami membawa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh, mereka yang sedang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing, apapun kelemahan tubuh atau sakit penyakit yang sedang mereka alami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak berubah. Engkau kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau mengasihi mereka, Engkau memperhatikan mereka. Oleh sebab itu kami membawa saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kiranya lawatan dari Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan memulihkan mereka, Tuhan menyembuhkan mereka. Apapun sakit penyakit yang mereka alami, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau yang menciptakan kami, Engkau tahu persis bagian-bagian tubuh mana kami yang mengalami kelemahan. Dan sampai pada organ yang terkecil, sel-sel terkecil sekalipun, Engkau tahu persis Tuhan. Oleh sebab itu kami bawa untuk saudara-saudara kami, kiranya Tuhan menjamah mereka. Bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan itu Engkau curahkan, sehingga saudara-saudara kami boleh menikmati kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua sarana medis yang mereka gunakan, baik obat-obat yang mereka konsumsi, terapi-terapi khusus yang mereka jalani. Tuhan urapi itu semua, sehingga menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendatangkan pemulihan dan kesembuhan yang sempurna. Sembari menunggu campur tangan Tuhan, Engkau kuatkan dan teguhkan iman mereka, sehingga mereka tak berharap kepada Tuhan, mereka tak percaya sungguh kepada Tuhan. Kelemahan tubuh yang mereka alami tidak melemahkan iman mereka, tapi tetap kuat, tetap semangat, tetap percaya bahwa Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka, mengasihi mereka, dan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya dan kami menyerahkan saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan kepada Pak Gembala. Silakan duduk dulu Bapak Ibu ya. Kita tunggu sebentar. Kita akan kasih instrumen aja ya. Kita akan membagikan konsumsi yang dari keluarga Bapak Suwito ya.
Ya, yang di balkon sudah selesai. Ya, yang di bawah sudah semua ya. Ya. Ya, yang di balkon sudah semua. Ya, sekarang mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyelesaikan seluruh ibadah raya yang pertama ini. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami saat ini berdoa untuk Pak Wito yang nanti jam 10 akan melangsungkan pernikahan anaknya, yaitu Richard dan Sheila. Kau pakai dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dan memberkati anak-anak kami ini, agar supaya semua akan bisa berjalan dengan baik, lancar, dan diberkati oleh Tuhan sendiri. Kami percaya Tuhan, masa depan kami bukan ditentukan oleh diri kami, tetapi kami percaya kalau kami berserah dan menyerah kepada Engkau, maka Tuhan akan memberkati rumah tangga yang akan dibina oleh Richard dan Sheila. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, sehingga segala sesuatu akan bisa berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi orang lain juga. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang telah diberikan kepada kami pada saat ini. Kiranya Tuhan juga yang akan memberkati keluarga Pak Wito pada saat ini, agar makin mereka tahu bahwa orang yang memberi dengan tulus hati, maka Tuhan akan memberkati dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, hari ini juga kami boleh merasakan berkat Tuhan Engkau berikan kepada kami melalui hamba-Mu Bapak Indra. Tuhan, apa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu itu akan memberikan satu kekuatan, pengharapan yang besar, bahwa kami tidak boleh takut, khawatir menghadapi hari esok. Karena bersama dengan Engkau Tuhan, kami sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sudah memakai hamba-Mu menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk jemaat gereja Isa Masih Kudus. Oleh karena itu kami mohon Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati dan memakai hamba-Mu Bapak Indra menjadi saluran berkat bagi jemaat yang dilayani. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu, karena kami tahu bahwa semua itu asalnya dari berkat-berkat Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga memungkinkan kami bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Engkau akan kuduskan persembahan kami pada saat ini Tuhan, agar bisa berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami yakin kalau kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan pekerjaan-Mu, maka Tuhan sendiri yang akan memberkati kami dengan berkelimpahan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Kami rindu agar berkat daripada Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kasih
Tuhan Yesus memberkati kita semua.